الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. وبالسند المتصل للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: باب استحباب كون الساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم يعني شربا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini kita telah sampai pada bab tentang anjuran agar orang yang diberikan tugas untuk memberikan minum kepada jamaah yang hadir, misalnya dalam satu event, misalnya pengajian atau apa, maka dia yang menuangkan air untuk orang lain itu dialah orang yang terakhir meminumnya. Itu di antara ajaran Islam. Maka bersumber periwayatan hadis ini dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bertutur sabda: Saqil qaum akhiruhum. Orang yang memberikan minum kepada satu kaum, satu komunitas, satu masyarakat, maka dialah orang yang terakhir. Apa yang maksudnya yang dimaksud dengan orang yang terakhir itu? Yakni syurban. Ini orang yang terakhir minum. Jadi bukan dia ngambil jatah duluan, takut gak keumanan misalnya begitu ya, lalu dia ngambil duluan, ditaruh, disimpan. Ini gak boleh. Oleh karena itu Al-Allamah Ibn Ruslan, seorang ulama yang bernama Ibn Ruslan, diambil dari hadis ini satu pelajaran penting. Apa itu? Seseorang yang telah diberikan mandat, apapun mandatnya itu, maka dia harus memperhatikan kemaslahatan umat. Harus memperhatikan kemaslahatan umat dan harus mengedepankan nilai-nilai keadilan. Oh, ini teman saya, ya dituangkan penuh. Wah, ini saya nggak kenal, kasih separuh saja, enggak. Tapi benar-benar menjunjung tinggi keadilan. Jadi orang yang sudah diberikan mandat itu harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan umat, orang banyak, kemaslahatan orang banyak.
bukan menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi. Akhiruhum, justru dia adalah orang yang terakhir minum. Dalam hal ini adalah memberikan minum. Ya. Seperti memberikan minum juga memberikan makan. Bukan dia ngambil porsi duluan, ditaruh, kemudian baru dibagi-bagikan orang, enggak. Justru dia bagi-bagikan orang terlebih dahulu. Kalau ada sisa baru dia ngambil. Begitu kata Ibn Ruslan. Maka dianalogkan kepada minuman, ya makanan, ya apa saja yang berkait dengan kemaslahatan umat. Dia menjunjung tinggi amanah dan keadilan. Termasuk mereka-mereka yang yang memegang jabatan publik. Apalagi mereka disumpah harus benar-benar menjalankan tugas dan kewajibannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya sahih. Haditsun hasanun sahihun. Hadisnya hasan dan sahih. Selanjutnya babu jawaziz syurbi min jami'il awani tahirah ghairi adh-dhahabi wal fiddah. Bab bolehnya meminum dari semua wadah, cangkir, gelas, atau apapun namanya. Satu yang penting, dia harus suci. Sebab kalau gelasnya nggak suci, dituangkan air, maka airnya itu menjadi, kalau cangkirnya najis, maka airnya menjadi mutanajis. Mutanajis kalau kita minum haram, walaupun ia berbentuk air, atau berbentuk teh, atau berbentuk kopi, atau berbentuk apa saja lah minuman-minuman yang dihalalkan. Jadi yang ditekankan yang pertama adalah tempat-tempat itu haruslah tahirah, suci, bersih. Mau dari bahan gelas, mau dari bahan tembikar atau apa saja lah. Yang penting dia suci. Yang pertama. Yang kedua, ghairiz zahabi wal fiddah. Dan dia bukan tempat wadah yang terbuat dari emas. Gak boleh, haram hukumnya. Pakai gelas dari emas, gak boleh. Minum minuman, walaupun minumannya itu halal, teh misalnya, tapi wadahnya, cangkirnya itu terbuat dari emas misalnya, itu nggak boleh, haram hukumnya. Wal fiddah, atau terbuat dari perak, ini nggak boleh. Menggunakan tempat minuman atau tempat untuk makanan yang dimakan itu terbuat dari emas dan perak. Walaupun dia nggak murni, misalnya pakai piring, ya dilapisi emas, lapisan saja emas. Kalau kira-kira lapisannya itu tatkala dibakar, dia membentuk fisik emas, maka hukumnya nggak boleh. Walaupun hanya pelitit saja, walaupun hanya lapisan saja. Demikian pula perak. Ya. Boleh yang lain, walaupun lebih mahal. Jadi ini bukan dasar pelarangannya, bukan karena dia barang mewah. Islam melarang bermewah-mewah, enggak.
Misalnya pakai gelas bertahtakan berlian, jauh lebih mahal daripada emas, boleh. Pakai cangkir bertahtakan berlian dan permata yang mahal-mahal, lebih mahal daripada emas, boleh. Walaupun hukumnya makruh, tapi boleh. Tetapi menggunakan tempat-tempat itu dari emas nggak boleh, juga dari perak nggak boleh. Larangan ini sifatnya ta'abudi. Agama melarang. Apa alasannya? Nggak ada alasannya. Anda orang beragama Islam, ini ajaran agama Islam. Agama Anda melarang Anda untuk makan, minum dari tempat wadah yang terbuat dari emas dan perak. Selesai. Jadi amrun ta'abbudiyun. Adapun ini karena begini, karena begitu, itu alasan saja. Tapi itu bukan sesuatu yang mendasar. Yang mendasar ini bagian daripada ajaran agama. Yang melarang adalah al-musyarri', sang pengundang undang-undang agama. Dalam hal ini baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian wajawazil kar'i. Kemudian apa itu kara' itu kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, wa huwa asyurbu bil fami minan nahri wa ghairihi. Jadi boleh meminum langsung, ya, minum langsung itu tanpa menggunakan tangan atau sarana yang lain. Jadi langsung menyeruput itu, langsung dengan mulut itu. Itu namanya bahasa Arabnya kara', yaitu minum dengan mulut langsung, baik misalnya di sungai minan nahri, sungai berjalan airnya, langsung dia buka mulutnya minum, itu boleh, ya. Atau sumur, misalnya air sumur, boleh. Dari sungai dan yang lainnya. Bi ghairi ina'in, tanpa wadah, tanpa menggunakan gelas, cangkir, walayat ataupun tangan, misalnya tangan dengan tangan itu. Ini enggak usah, langsung boleh. Wa tahrim isti'mali ina'idz dzahabi wal fiddah. Jadi enggak boleh dan haramnya menggunakan tempat yang terbuat dari emas maupun perak fi syurbi wal akli, untuk makan atau untuk minum. Jadi sendok, garpu, piring, gelas, cangkir dan seterusnya, itu haram hukumnya. Nah, termasuk yang dilarang apa itu? Wa taharati. Tidak sebatas makan dan minum saja, termasuk bersuci diri. Cantingnya dari emas, nggak boleh dalam Islam. Kalau raja-raja itu tidak Islami, raja yang tidak Islami, itu raja-raja Arab. Meskipun demikian, nggak jadi tolak ukur itu. Maksiat ya maksiat. Raja Saudi menggunakan wastafelnya keranjang dari emas, haram itu. Itu bid'ah itu. Nah, itu biasanya yang negeri yang suka membid'ahkan orang itu, kenapa nggak dibid'ahkan saja itu? Itu bid'ah, itu dhalalah, itu sesat, dan itu finnar. Kenapa? Karena haram. Kalau wudu dari situ, wudunya sah wudunya, tetapi sudah melakukan hal yang haram. Keran dari apa itu? Dari emas, nggak boleh, haram hukum.
pajangan dari emas. Lampu ini misalnya terbuat dari emas, haram, enggak boleh. Ya. Wasairi wujuhil isti'mal, dan seluruh penggunaan, bentuk penggunaan yang terbuat dari emas dan perak. Terkecuali kalau orang laki-laki boleh hanya menggunakan cincin yang terbuat dari perak, hanya cincin. Selebihnya nggak boleh. Full pen nggak boleh dari perak, haram hukumnya. Paham ya? Apa saja hiasan nggak boleh. Ya, punya hiasan dari emas atau dari perak nggak boleh. Tempat vas bunga dari emas atau dari perak haram, nggak boleh. Kok saya baru dengar Ustaz? Ya, sampean baru ngaji. Kalau hadisnya sudah lama. Yang mengharamkan Nabi. Nah, hadis yang pertama dari bab ini adalah wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala hadaratis salah faqama man kana qarib ad-dar ila ahlihi wa baqiya qaumun fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mikhdabin min hijaratin fasaghura al-mikhdab an yabsuta fihi kaffahu sallallahu alaihi wasallam fatawadda al-qaum kulluhum qalu kam kuntum qala 80 wa ziyadah muttafaqun alayhi hadhihi riwayatul Bukhari wa fi riwayatin lahu wa li Muslimin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma'in fa utiya bi qadahin rahrahin fihi syai'un min ma'in fa wada'a asabi'ahu fihi qala Anas faja'altu anzuru ila al-ma' yanbu'u min baini asabi'ihi fahazartu man tawadda'a ma baina as-sab'ina ila ats-tsamanin. Hadis yang pertama dari bab ini adalah bersumber periwayatannya dari Sayyidina Anas ibni Malik, sosok sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang punya kedekatan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang keberadaan beliau itu untuk berkhidmat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas tentang keseharian Rasul. Karena beliau itu memang berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak usia 7 tahun. Kata Sayyidina Anas, saat itu hadaratis shalah, telah datang waktu sholat. Kalau sekarang imamnya sudah muadzinnya sudah berazan. Lalu faqama man kana qaribad dar ila ahli, maka orang-orang yang rumahnya dekat masjid mereka pulang untuk memperbarui wuduknya atau untuk berwudu. Wa baqiya qaumun, namun masih ada di masjid itu masih ada sisa orang karena mungkin rumahnya jauh gitu. Jadi tetap bertahan di masjid. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mikhdabin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas, ya,
ada yang menghadirkan untuk beliau wadah. Wadah itu terbuat dari batu, ya semacam baskom gitulah, wadah kecil terbuat dari batu ya, karena zaman itulah 1500 tahun yang lalu belum ada tempat-tempat air seperti sekarang ini. Wadahnya dari batu, kecil aja dia tuh. Terbukti kecil kenapa? Fasaghura al-mikhdhabu. Tempat itu, wadah itu terlalu kecil sehingga an yabsuta fi kaffahu. Rasul enggak bisa membuka tangannya itu untuk masukkan tangannya itu karena wadahnya kecil. Artinya kalau wadahnya kecil, pasti air yang ditampungnya juga jumlahnya sedikit. Lalu kata Sayyidina Anas, lalu Rasulullah SAW berwudu, ambil air di tempat tadi itu. Tempatnya kecil, Rasul aja nggak bisa membuka tangannya di situ. Ya kaffahu, membuka apa itu lengannya. Di tempat itu nggak cukup wadahnya, terlalu kecil. Berarti air yang ditampung juga sedikit sekali. Maka Rasul kemudian wudu. Usai wudu, sisanya itu orang-orang berwudu. Wudu semuanya. Fatawadda al-qaumu kulluhum. Maka orang-orang yang bertahan di masjid itu semuanya berwudu menggunakan sisa air wudunya baginda Rasulullah SAW, dan semuanya berwudu. Lalu ditanya, Sayyidina Anas ditanya, kam kuntum, berapa saat itu kalian jumlahnya berapa banyak? Yang bertanya tabi'in, generasi yang nggak hadir saat itu, yaitu generasi yang sudah sahabat. Bertanya kepada Sayyidina Anas, berapa jumlah kalian saat itu yang wudu sisa airnya Nabi itu? Kata Sayyidina Anas, qala 80. Jumlahnya 80. Tempatnya wadahnya kecil, tapi bisa dibuat wudu orang sejumlah 80 orang. Itu artinya apa? Di sana ada unsur keberkahan baginda Rasulullah SAW, yaitu takfirul qalil, yang sedikit menjadi apa itu bisa mencukupi banyak orang. Hadis ini diriwayatkan 80 wa ziyadah, bahkan lebih, 80 orang lebih. 80 orang lebih bisa berwudu menggunakan sisa air wudunya Nabi tadi itu, yang dipakai oleh Nabi, yang wadahnya sangat kecil tadi itu. Hadis ini sahih dengan kriteria puncak karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis yang di atas itu versinya Imam Bukhari. Hadhihi riwayatul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu wa li Muslimin. Tapi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lain, ya, itu dikatakan qala 80 anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma'in fa utiya bi qadahin rahrahin. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim itu dikatakan Nabi meminta, da'a, minta dihadirkan tempat yang menampung air, min ma'in, tempat untuk menampung air. Artinya Nabi mau berwudu. Fa utiya bi qadahin rahrahin, maka kemudian dihadirkan wadah tempat air itu yang terbuat dari batu. Dikatakan fihi syai'un, di tempat itu, rahrahin itu artinya tempatnya itu tidak tinggi, kecil aja. Nah kalau dia pendek dan nggak tinggi, daya tampungnya juga sedikit. Maka dikatakan oleh perawi hadis ini, fihi syai'un min ma'in, dan di dalam wadah yang kecil tadi itu ada sedikit air.
enggak banyak air. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasul faham dan sadar itu. Setelah beliau banyak orang yang mau berwudu, yaitu orang-orang yang rumahnya jauh-jauh, yang masih bertahan di masjid. Maka Nabi kemudian meletakkan jari jemarinya di tempat itu. Fawudi'a asabi'uhu fihi, maka dicelupkan jari jemarinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke wadah tadi itu. Kata Sayyidina Anas, qala Anasun, Sayyidina Anas yang posisinya dekat dengan Nabi itu, faja'altu anzur, maka aku pun kemudian melihat ke tempat itu, tempat yang Nabi mencelupkan jari jemarinya itu. Ilal ma'i yambu'u min baini asabi'ihi. Ternyata saat Nabi memasukkan tangannya ke wadah tadi itu, aku melihat air menyumber dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air menyumber dari jari jemari baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan air yang keluar dari jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi air yang paling afdal, melebihi air Zam-Zam. Dan kejadian seperti ini itu berulang kali. Yang paling populer adalah saat perang Tabuk. Saat mereka kehabisan air. Ini pasukan kehabisan air. Nabi kemudian meminta air, mau berwudu. Ada sisa air. Nabi tahu situasi dan kondisinya seperti itu. Maka Nabi kemudian berwudu. Setelah wudu, mengambil air tadi itu, lalu mengangkat tangannya, dan memancarlah dari tangan beliau, dari jari jemari beliau itu air. Dan seluruh pasukan itu meminumnya. Bahkan mereka menaruh di wadah-wadah tempat air mereka, air yang menyumber dari tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sejarawan, berapa jumlah pasukan saat itu? Ada mereka mengatakan antara 700 hingga 800 orang. 700 atau 800 orang minum air dari jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan dikatakan berapa air yang mampu ditampung oleh tubuh seorang manusia ini. Maka itu mutlak mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan air yang paling afdal yang keluar dari tubuh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minum, dan minumlah mereka semua. Lalu menempati di wadah-wadah mereka semua hingga penuh. Bahkan dalam satu riwayat, hingga onta-onta mereka pun meminumnya. Berapa ratus liter, berapa ribu liter, ya, yang keluar dari tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena onta itu sekali minum bisa puluhan liter. Lalu kata Sayyidina Anas, faja'altu anzur ila al-ma', aku melihat ke air itu yang di wadah itu, yambu'u min baini asabi, menyumber di antara jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Fahazartu man tawadda'a. Lalu aku menghitung orang-orang yang berwudu tadi itu. Jumlahnya berapa itu? Sayyidina Anas menghitungnya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kata Sayyidina Anas, antara ma baina 70 ila 80. Antara 70 hingga 80-an orang. Tempat jawabannya kecil dan pendek aja. Mungkin untuk satu orang pun terbatas. Tapi ini bisa mencukupi untuk 80 orang. Nah ini benar-benar apa itu keberkahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salah satu bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih dengan kriteria puncak karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya, an Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu qala, atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma min taurin min sufrin fatawadda'a. Rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasul bertandang ke tempat kami. Lalu mungkin saat itu sudah masuk waktu sholat, atau Nabi meminta, fa akhrajna lahu, maka kami keluarkan untuk beliau ma'an min taurin, air ya di tempat ya, min sufrin, tempat itu terbuat dari kuningan. Lalu fatawadda'a, Rasul sallallahu alaihi wasallam wudu dari tempat itu. Maka artinya apa itu? Wadah yang terbuat dari kuningan, sama-sama kuning seperti emas, tapi boleh karena bukan emas. Kuningan enggak masalah, tembaga enggak masalah. Walaupun warnanya hampir-hampir sama dengan emas. Tapi dia bukan emas, kuningan, min sufrin. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Rawahul Bukhari. Ya. Dia katakan an-nuhas itu kuningan. Jadi boleh menggunakan wadah tempat untuk apa saja, termasuk makan dan minum tadi itu, jika ia terbuat dari kuningan boleh-boleh saja, atau tembaga boleh. Yang nggak boleh itu emas dan perak. Selanjutnya, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin min al-ansar wa ma'ahu sahibun lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana 'indaka ma' bata hadhihi al-laila fi shannah wa illa kara'na. Rawahu al-Bukhari. Asyan al-qirbah. Hadis yang ketiga dari bab ini adalah bersumber periwayatannya dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansar, bahwa kata Sayyidina Jabir ini, tutur cerita Sayyidina Jabir, Rasul itu suatu ketika di suatu hari ya datang bertandang ke salah satu rumah orang Ansor, kalangan Ansor, masyarakat Madinah.
Ansor itu maksudnya kalangan masyarakat Madinah. Karena mereka itu pembela Nabi dan pembela agama Islam, maka disebut Ansor. Pembela agama. Ya. Ansor yang benar-benar pembela agama. Maka layak untuk disebut Ansor. Ya, karena punya komitmen untuk membela agama Allah. Wa ma'ahu sahibun lah. Dan bersama Rasul saat itu ada teman yang membarengi beliau, mengawal beliau mungkin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahibul bait, "In kana 'indaka ma bata hadhihi al-laila fi shannah wa illa qara'na." Apakah engkau punya air yang sudah didinginkan? Jadi dahulu mereka sebelum ada lemari pendingin ya, itu mereka menaruh air itu di girbah. Girbah itu kantung yang terbuat dari kulit. Setelah disamak ya, itu digunakan untuk menampung air. Lalu mereka gantung, jadi kena angin. Itu air yang di dalam tempat itu menjadi apa itu? Dingin. Nah, Rasulullah SAW datang kepada mereka, punya air yang sudah air dingin nggak? Nah, di sini boleh seseorang itu bertamu jika yang ditamui itu sahibul baitnya itu teman dekat dan tidak merepotkan. Bisa, punya air dingin nggak? Minta. Kalau ada, kami akan minum langsung dari tempatnya itu. Wa illa qara'na. Jadi boleh minum dari tempat langsung itu. Jadi minum kalau sekarang misalnya botol gitu, boleh. Ya. Jika tempat tadi itu aman, tertutup aman, boleh. Dan boleh juga orang itu bertandang ke tempat orang dan lalu menanyakan kepada sahibul bait jika hubungannya dengan orang tersebut cukup dekat. Untuk tanya, ya, punya air, ya, aku butuh air dingin untuk menghilangkan dahagaku, hausku, boleh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Asyan itu wadah air yang terbuat dari kulit, jadi boleh itu. Menggunakan wadah dari kulit boleh. Hadis ini untuk menunjukkan bahwa air yang ditempatkan di kulit tadi itu yang sudah disamak itu boleh dan suci, boleh diminum. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh minta kepada sahibul bait manakala hal itu tidak menyusahkan sahibul bait. Boleh. Ya. Karena Nabi di sini bertanya, "In kana 'indaka ma", kalau engkau punya air bata hadil laila yang sudah diinapkan, ya, semalam sudah diinapkan, berarti airnya dingin. Nah, Nabi butuh air dingin, boleh. Jadi orang boleh memilih gitu ya, minta air dingin. Kalau hal itu memang memungkinkan. Selanjutnya wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil hariri wad dibaj wasyurbi fi aniyat adh-dhahab wal fiddah qala hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah muttafaqun alaih.
Hadis yang keempat dari bab ini bersumber periwayatannya dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nahana, melarang kami. Kata-kata melarang kami itu kenapa dilarang? Karena sesuatu itu bersifat haram, maka dilarang. Nabi melarang kami anil harir, untuk mengenakan pakaian yang bahan bakunya terbuat dari sutra. Enggak boleh. Kaum laki-laki enggak boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Baju, celana, sarung terbuat dari sutra nggak boleh. Nah, sekarang Samarinda sarung sutra namanya saja. Iya. Tapi apakah bahannya dari sutra? Jawabannya bukan. Nah, kalau dia buat campuran sedikit, lebih dominan ada yang bukan sutra, boleh. Boleh. Jika sedikit, jumlahnya sedikit. Misalnya polyester dicampur dengan apa namanya? Dengan sutra, boleh. Buat kombinasinya misalnya sutra dicampur dengan katun, buat kombinasi, boleh. Atau aplikasi sedikit, misalnya apa gitu ya, pemanis lah sedikit di sini misalnya apa gitu, boleh. Yang lain terbuat dari katun, di sini aja misalnya kombinasi sedikit, boleh. Baju, celana, peci, kopiah. Kalau murni dari sutra nggak boleh. Haram. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan bebas. Bebas. Perempuan juga mengenakan emas, bebas, boleh. Laki-laki nggak boleh. Ini larangan agama. Jadi apa? Ya kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan meninggalkan yang dilarang oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Kemudian wadibaj. Dibaj ini pakaian yang bersulamkan benang perak. Ya. Itu juga nggak boleh. Timbul gitu. Ya. Ya. Namanya dibaj. Itu yang bersulamkan benang perak. Tampak ya apanya sebagai sesuatu yang mewah. Lalu larangan yang berikutnya adalah wasyurbi fi anididz dzahabi wal fiddah. Juga kalian dilarang untuk minum dari wadah-wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Jadi pakai pakaian dari sutra nggak boleh. Pakaian yang bersulamkan benang perak tidak boleh. Meminum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak juga tidak boleh. Kalau makan sama, itu dianalogkan dengan minum, nggak boleh. Lalu Nabi SAW menjelaskan, qala wa qala, Rasulullah SAW menjelaskan, hiya, barang-barang itu lahum fid dunya, untuk non muslim di dunia ini silakan bebas pakai. Wahya lakum fil akhirah, kalian kelak di akhirat bebas menggunakannya. Ya. Jadi ini bagian daripada ujian Allah untuk kita sebagai muslim, ya,
untuk tidak mengenakan apa itu? Baju yang terbuat dari sutra. Sarung yang terbuat dari sutra, murni sutra. Pakaian-pakaian apapun itu yang terbuat dari sutra nggak boleh. Atau pakaian yang bersulamkan benang perak di baju, nggak boleh. Makan dan minum dari wadah-wadah yang terbuat daripada emas dan perak juga tidak boleh. Larangan ini berbentuk sebagai ujian. Lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Untuk mereka saat ini, non muslim silakan di dunia ini. Nah, barang-barang itu untuk kalian kelak di akhirat. Tapi pastinya dalam wujud yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih berkualitas pastinya. Barang-barang di dunia ini bukan ukurannya, bukan perbandingannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih, jadi jelas tuh. Ya pakai pakaian yang bahan bakunya terbuat dari sutra itu dilarang di dalam agama. Ya. Baju batik sekarang itu yang biasa digunakan lazimnya itu baju batik. Ya. Yang mahal-mahal itu terbuat dari sutra. Kalau itu murni sutra, maka enggak boleh, haram dipakai. Bukan karena batiknya, tapi karena sutranya untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan bebas. Paham ya? Itulah larangan-larangan yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dan pastinya tujuan larangan itu adalah untuk kebaikan kita semua. Maka kita hendaknya menerimanya dengan segala kerelaan hati kita demi kemaslahatan dan kebaikan kita. Inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada kemarin, dan harapannya di hari-hari ke depan insyaallah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat, sukses, bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.